Untuk pembuluh darah vena itu adalah pembuluh darah yang alirannya dari kaki menuju ke jantung. Itu kenapa bisa sampai ke jantung gitu, Dok? Iya, emang alirannya ke jantung itu. Nah, untuk penanganan awal. Jadi, itu buat ngeberhentiin. Karena kalau nggak ditekan gini, dia akan terus aja habis lama-lama. Baik, jadi yang terjadi pada Mas Adam gitu ya, itu namanya perdarahan. Jadi kan beliau lagi bersih-bersih, kemudian terluka, kakinya kena karang gitu ya, atau kena suatu benda sehingga robek kakinya atau kulitnya. Nah, robeknya ini dalam. Kita tahu bahwa struktur di kaki kita misalnya atau di dalam tubuh kita kan ada kulit, kemudian ada subkutis ya, lapisan lemak, kemudian dalamnya ada otot, kemudian diantaranya ada pembuluh darah. Nah, kalau pembuluh darahnya sampai robek, apalagi yang diameternya cukup besar, itu perdarahannya bisa cukup serius. Kalau perdarahannya banyak, ada stadiumnya 1, 2, 3, 4, namanya shock ya, bisa terjadi shock. 750 cc stadium pertama, lalu lebih dari 750 cc sampai 1500 itu stadium kedua. Nah, kalau udah stadium ketiga atau lebih dari 30% darah di tubuh itu keluar, jadi lebih dari 1,5 liter darah di tubuh ini keluar, itu biasanya bisa sampai penurunan kesadaran. Kalau misalnya tidak ditangani dengan cepat, ya bisa berbahaya. Misalnya jantungnya bisa berhenti, parunya bisa bermasalah, hatinya bisa rusak, ginjalnya bisa shutdown, bisa berhenti bekerja, karena dia nggak dapat supply. Dampaknya begitu. Jadi dalam waktu 60 menit sebetulnya golden periodnya, atau bahkan lebih cepat lagi, itu seharusnya sudah bisa ditangani. Kalau penyebabnya adalah perdarahan, sebaiknya perdarahannya dihentikan, lalu jumlah darah yang keluar digantikan dengan ada zat cairannya begitu ya, ada yang bentuknya kristaloid atau nggak terlalu kental, ada yang kekentalannya cukup kental, ya, osmolitasnya tinggi bahasa dokternya gitu ya, macam-macam nanti apakah, dan sebaiknya kalau yang keluar darah digantinya dengan darah gitu, ada perhitungannya nanti. Selamat pagi, Kak. Gimana, Kak, sehat? Baik, Gimana, Kak, persiapan persidangan udah siap, Kak? Siap. Mendengar dakwaannya nanti. Siap. Adalah pembacaan dakwaan. Artinya pembacaan dakwaan itu adalah hal yang paling penting dalam proses hukum, di mana begitu dakwaan dibacakan, disitulah mulai bergulir proses hukum terhadap terdakwa Nikita Mirzani dan terdakwa Ismail Marzuki. Apakah ada hal-hal yang akan saya sampaikan secara hukum? Pasti nanti akan saya sampaikan secara resmi pada persidangan Selasa setelah jaksa penuntut umum menyampaikan adanya surat dakwaan. Ya, jadi dakwaan dibacakan, nanti dakwaan itu ditanyakan kepada terdakwa Nikita dan Ismail bagaimana tanggapannya. Setelah itu diberikan kepada saya sebagai kuasa hukumnya untuk menyatakan apakah mengajukan eksepsi atau tidak. Saya pasti akan mengajukan eksepsi. Eksepsi itu Anda akan dengarkan pada sidang berikutnya. Yang jelas kita lihat besok pagi dakwaannya seperti apa. Di situ nanti kalau memang dakwaannya ada hal-hal yang saya anggap luar biasa, saya pasti akan menyampaikan sesuatu besok. Bagi saya, karena ini persoalan hukum, saya nggak berani saat ini menyampaikan apapun juga. Jadi biar aja besok bergulir, setelah itu akan saya sampaikan. Dihadirkan, semua terdakwa diwajibkan hadir di persidangan supaya dia bisa mendengarkan pembacaan surat dakwaan di hadapan majelis hakim seperti itu. Kan dia kan tahanan, jadi tahanan dari pengadilan kan dititipkan di rutan Pondok Bambu, nanti yang jemput biasanya adalah jaksa penuntut umum. Persiapan kami, Bang, kami berdoa. Ya, kami berdoa kepada Tuhan, ya, agar dalam pembacaan dakwaan nantinya seluruh kuping yang hadir nanti dalam persidangan mendengar. Kedua, agar otak dari semua nanti yang hadir dalam persidangan cerdas. Ya. Ketiga, menyimpulkan secara objektif.
Ya. Karena apa? Karena kami yakin dan percaya dakwaan dari jaksa penuntut umum akan mengungkapkan adanya pemerasan dan dugaan pidana TPPU. Dan kami juga yakin ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam pembacaan dakwaan itu. Pemerasan itu tidak ada, dan camkan, tidak ada pemerasan. Saya sudah berani katakan tidak ada. Itu nanti akan terungkap tanggal 24. Ada sesuatu objek yang sah, ya, melakukan kesepakatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dilarang secara hukum. Artinya pada saat seseorang meminta supaya direview yang baik-baik, itu kan bukan sesuatu yang melanggar hukum. Pada saat seseorang ingin menyerahkan uang 4 miliar dari 5 miliar ditawar, itu kan menjadi objek dalam perjanjian. Objeknya 5 miliar ditawar 4 miliar dan itu disepakati. Caranya disepakati ditawar 4 miliar. Caranya disepakati dibagi cara pembayaran 2 miliar, ditransfer 2 miliar di bawah email.